Dari seluruh proses pembuatan film ini, ada nggak sih kesulitan dan juga kendala yang paling ganggu nih selama proses pembuatan film? Waktu itu sih kesulitannya aku merasa ada dua hal. Yang pertama adalah cuaca, karena kita kan syuting dalam keadaan terbuka gitu, available light gitu kan. Dan kita sepanjang perjalanan kan jalan terus gitu. Nah waktu itu sempat dapat cuaca hujan dan itu otomatis membuat kami berhenti syuting. Itu satu gitu. Terus yang kedua sebenarnya kendala yang aku rasakan adalah di film ini aku mulai mencoba untuk memakai kamera profesional dengan orang-orang yang profesional gitu. Nah, ada penyesuaian terhadap workflow syuting sebelum syuting film ini gitu. Kalau biasanya aku syuting pakai kamera kecil yang perpindahan kameranya itu cukup cepat, ya 5-10 menit selesai. Ini membutuhkan waktu setengah jam untuk kita pindah angle gitu-gitu. Nah, itu yang jadi waktu itu sempat merasa oh ternyata gini toh ketika bikin film dengan alat profesional, dengan kru profesional, dengan workflow yang benar gitu ya, semacam upgrade akhirnya dari situ. Lalu Mas, dari seluruh film yang sudah digarap oleh Mas Wahyu ya, ada nggak sih perbedaan antara menggarap film Tilik dengan film-film yang lainnya? Oh pasti ya, karena setiap bikin film itu pasti punya ceritanya masing-masing dan nggak pernah bisa disamakan sebenarnya. Jadi itulah kalau di film Tili ini wah banyak banget aspeknya. Karena memang kami mempercayai bahwa saat itu ketika membuat film ini adalah ujian kenaikan kelas kami untuk upgrade ke step berikutnya dan ya terbukti kerasa semuanya lah. Ngomongin tentang step berikutnya ya Mas ya. Di film ini kan ada beberapa tokoh nih Mas yang nggak disebut tapi ditampilin kayak Bu Lurah, terus juga ada suami dari Bu Tejo. Nah itu kan nggak ditampilin Mas. Ada nggak sih keinginan Mas Wahyu untuk menampilkan sosok-sosok tersebut di kelanjutan film Tilik yang mungkin akan digarap sama Mas Wahyu juga? Aku nggak tahu ya, ini akan ada kelanjutannya atau enggak, karena sejauh ini aku tidak bisa menyebutkan itu, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, karena kami juga masih sangat santai sebenarnya pelan-pelan dan berharap memang ada kabar baik ke depannya. Perihal nanti ada pemain-pemain yang belum kelihatan atau apa, ya aku belum bisa menjawab apa-apa karena ke depan belum tahu akan gimana ya, semoga ada kabar baik lah ke depan, gitu aja. Lalu aku juga penasaran Mas, ini pertanyaan yang agak melenceng ya. Penasarannya adalah di mana Mas Wahyu bisa mendapatkan banyak, maksudnya ibu-ibu yang menjadi cameo di belakang itu? Ya karena memang sebenarnya penulisku itu Mas Bagus Sumartono itu sudah akrab dengan warga desa di sana. Kebetulan dia sudah menjalin hubungan cukup lama dan akhirnya memboyong aku sama Ellen sebagai produser untuk ke sana juga. Akhirnya kita kan melalui tahap observasi dan melalui tahap pendekatan sama warga juga. Dan kebetulan waktu itu kami dapat fun fact kalau di sana itu punya tradisi apa ya semacam pentas ketoprak gitu loh. Dan itu ajang tahunan. Nah, itu kenapa akhirnya kami siasati jadi strategi yang, wah ini menarik nih, kenapa enggak warga desanya diajakin main sekalian gitu. Toh mereka punya apa ya, paling enggak pemahaman dasar soal kayak gitulah gitu. Akhirnya walaupun mereka belum pernah main film sama sekali. Dan ternyata mereka excited dan akhirnya ya sudah, pada saat itu mereka sangat sangat bahagia gitu karena kenapa aku bisa bilang gitu? Karena terbukti dari waktu itu kita syutingnya pas bulan puasa dan mereka tidak mengeluh sama sekali dan semacam excited banget gitulah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.